Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ustazah Isra. Ustazah harap anak soleh dan soleha yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas 1 Fatimah bersama dengan Ustazah Isra dan Ustazah Mila. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Baik, kita mulai. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Mulai dengan tepuk anak soleh. Masih ingat tepuk anak soleh? Oke. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, silahkan anak soleh dan soleha menyiapkan dulu peralatan pembelajarannya, mulai dari buku tematiknya, alat tulis sama buku untuk menulis. Ya, Alhamdulillah anak soleh dan soleha. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran tema 3, subtema yang ketiga, kegiatan sore hari. Dan sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran yang ke-6 atau pembelajaran terakhir pada subtema 3 ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui tanya jawab, anak soleh dan soleha mampu mengidentifikasi kalimat dengan menggunakan kosakata tentang kegiatan sore hari dengan tepat. Yang kedua, melalui bercerita, anak soleh dan soleha mampu menunjukkan kegiatan sore hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. Dan yang ketiga, anak soleh dan soleha mampu membandingkan bilangan dengan menggunakan konsep lebih dari, kurang dari, atau sama dengan tepat pada bilangan 11 sampai 20. Ya, anak soleh dan soleha pasti punya kebiasaan pada sore hari ketika berada di rumah. Nah, kebiasaan anak soleh dan soleha insya Allah semua kebiasaan yang baik ya. Nah, ada yang tahu apa saja kebiasaan sore hari? Siapa yang bisa sebutkan kebiasaan apa saja yang kita lakukan di sore hari? Ya, kegiatan kita di sore hari bisa bermain atau belajar, bisa juga beristirahat, menyambut ayah atau ibu yang baru pulang dari tempat kerja, ada juga membantu orang tua, kemudian tidak lupa untuk mandi sore. Nah, ada satu sholat yang kita lakukan di sore hari. Sholat apa anak soleh? Ya, sholat asar.
Biasanya setelah sholat ada juga yang lanjut untuk mengaji. Nah, itulah anak soleh dan soleha, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di sore hari. Anak-anak, kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Nah, anak-anak soleh dan soleha, ingat ya, kalian harus menghormati dan menyayangi orang tua. Jangan sampai kalian marah kepada orang tua kalian. Ketika orang tua kalian pulang dari bekerja, kalian harus menyambutnya dengan sikap yang santun. Sambut orang tua kalian dengan senyuman. Anak-anak soleh dan soleha, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua, dan berilah tanda silang pada cara yang kurang baik. Anak-anak, coba kalian lihat gambar berikut ini. Di sana ada Lani sedang berebut boneka dengan adiknya. Ayo anak-anak, apakah sikap Lani ini sikap yang baik atau yang kurang baik saat menyambut orang tua? Iya, betul sekali. Sikap Lani ini adalah sikap yang kurang baik ketika menyambut orang tua. Oleh karena itu, kita beri tanda silang pada gambar ini. Nah, kemudian ini ada gambar Lani menyambut ibunya dengan ramah, dengan senyuman, dan membawakan tas ibunya. Ayo anak-anak soleh dan soleha, sikap Lani ini baik atau kurang baik ya saat menyambut orang tua? Betul sekali anak-anak soleh dan soleha, sikap Lani ini merupakan sikap yang baik. Oleh karena itu, kita beri tanda centang pada gambar ini. Nah, anak-anak sekarang coba kalian lihat. Di sini Beni sedang menyambut ayahnya ketika pulang dari kantor. Ayo anak-anak soleh dan soleha, sikap Beni ini baik atau kurang baik ya saat menyambut orang tua? Iya, betul sekali. Sikap Beni ini merupakan sikap yang baik saat menyambut orang tua. Oleh karena itu, kita beri tanda centang pada gambar ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Wah, Lani kenapa ya? Lani marah kepada ayahnya karena ayahnya pulang terlambat. Ayo anak-anak dan soleha, sikap Lani yang marah kepada ayahnya ini baik atau kurang baik ya? Iya, betul sekali. Sikap Lani ini sikap yang kurang baik saat menyambut orang tua. Nah, oleh karena itu kita beri tanda silang pada gambar ini. Nah, sekarang Ustazah punya kartu bilangan. Bilangan berapa ini anak soleh? Berapa? Iya, benar, 15. Nah, anak soleh dan soleha, siapa yang bisa menyebutkan bilangan yang lebih dari 15? Ustazah ulangi, bilangan yang lebih dari 15. Bilangan berapa saja yang lebih dari 15? Ya, benar. Ada 16, 17, 18, 19, dan seterusnya. Nah, sekarang Ustazah punya kartu bilangan yang lain. Bilangan berapa ini anak soleh?
Yang keras suaranya? Iya, 18. Nah, kalau tadi pertanyaannya bilangan yang lebih dari, maka sekarang pertanyaannya adalah bilangan berapa yang kurang dari 18? Apa saja bilangan yang kurang dari 18, anak soleh dan soleha? Coba kita sebutkan bersama. Yang kurang dari 18 adalah ya 17, 16, 15, 14, 13, dan seterusnya. Nah, anak soleh dan soleha, lebih dari atau kurang dari itu memiliki simbol. Nah, bagaimana simbolnya? Perhatikan yang Ustazah jelaskan ya. Nah, ini kurang dari simbolnya seperti ini. Sudutnya itu menghadap ke kanan. Sedangkan lebih dari simbolnya seperti ini. Dia sudutnya menghadap ke kiri. Nah, kalau yang terakhir ini pasti anak soleh dan soleha semua sudah tahu. Ini simbolnya ada, ini simbol tanda sama dengan. Anak soleh dan soleha, sekarang coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada angka 15 dan 12. Ayo anak-anak soleh dan soleha, 15 ini kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 12? Betul sekali, 15 ini lebih dari 12. Nah, anak-anak soleh dan soleha, lebih dari ini bisa kita ganti dengan simbol seperti ini. Nah, kemudian 12 titik-titik dari 15. Ingat anak-anak soleh dan soleha, 12 ini lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 15? Iya, betul sekali. 12 ini kurang dari 15. Nah, kurang dari ini kita bisa tulis dengan simbol seperti ini. Ayo anak-anak soleh dan soleha, bagaimana? Kalian paham kan cara menggunakan simbol lebih dari dan kurang dari? Anak-anak, ingat ya, simbol lebih dari bisa kita tulis seperti ini. Sudutnya menghadap ke kiri. Dan kurang dari bisa kita tulis dengan simbol seperti ini. Sudutnya menghadap ke kanan. Ingat ya, jangan sampai tertukar. Ya, baik anak soleh dan soleha, untuk tugasnya hari ini adalah anak soleh dan soleha mengisi tanda kurang dari atau lebih dari ataukah tanda sama dengan pada 5 nomor soal berikut ini. Ya, anak soleh dan soleha, sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan tanya dulu, sudah belajar apa kita hari ini? Yang pertama, tadi kita sudah belajar menggunakan kosakata terkait kegiatan sore hari di rumah. Yang kedua, menunjukkan kegiatan sore hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Dan yang ketiga, tadi kita sudah belajar membandingkan bilangan dengan menggunakan konsep lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dari angka 11 sampai 20. Nah, baik anak soleh dan soleha, demikian untuk pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.